warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk minggu ini kita membahas tentang GLM multivariat atau General Linear Model multivariat. Multi itu artinya ya lebih dari satu, banyak ya. Nah, ini disebut juga dengan MANOVA, Multivariate Analysis of Variance. Jadi masih lanjutan yang kemarin. Yang di pertemuan setelah UTS itu kan ada one way ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variance. Yang pertama mah one way ANOVA. Variable dependennya satu, variable independennya juga satu. Jadi contohnya waktu itu produktivitas kerja dipengaruhi oleh shift. Jadi ada tidak pengaruh shift terhadap produktivitas kerja. Ya. Yang ingin diketahui hanya satu, hanya produktivitas kerja saja. Makanya gunakan one way ANOVA. Di pertemuan yang kedua itu two way ANOVA. Ini yang lebih dari satu faktornya. Ya. Jadi yang diamatinya atau variabel tak bebasnya itu hanya satu. Kemarin yang dicontohkan itu tentang penjualan lagi dicas. Habis, tinggal 4%. Ya, variabel yang ya tadi variabel tak bebasnya atau variabel dependennya itu kan hanya satu ya, variabel penjualan, tetapi faktornya gitu. Itu ada dua, ada jenis instruksi sama daerahnya gitu. Ya. Jadi ada tidak pengaruh jenis instruksi terhadap penjualan sama ada tidak pengaruh daerah terhadap penjualan. Ya. Makanya faktornya ini itu kan atau variabel bebasnya itu dua. Sedangkan pada MANOVA, Multivariate Analysis of Variance, ini nanti justru variabel tak bebasnya yang lebih dari satu. Ya. Makanya ini kan dikatakan teknik statistik yang digunakan untuk menghitung kemungkinan signifikan perbedaan rata-rata secara bersamaan. Ini secara bersamaan karena sebetulnya bisa satu-satu menggunakan ANOVA, one way ANOVA. Alhamdulillah. Ya, jadi menghitung pengujian signifikansi perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel tergantung. Variabel tak bebas lah, nanti Ibu ganti dulu. Karena biasa menggunakan istilahnya variabel tak bebas. Nah, jadi teknik ini bermanfaat untuk menganalisis variabel tak bebas yang lebih dari dua yang skalanya itu interval atau rasio. Jadi data kuantitatif berarti ini ya. Ini juga MANOVA digunakan untuk memeriksa hubungan antara beberapa variabel bebas dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Jadi variabel bebasnya yang nominal atau ordinal. Ya, variabel tak bebasnya yang kuantitatif. Artinya itu nominal atau ordinal, tetapi variabel yang diujinya itu skalanya interval rasio atau kuantitatif. Jadi kayak kemarin tuh penjualan itu kan variabel tak bebasnya dipengaruhi oleh jenis instruksi dan juga daerahnya. Nah, jenis instruksi dan daerah itu kan dia pengukurannya nominal, gitu. Sedangkan penjualannya pengukuran rasio. Nah, seperti itulah ya maksudnya.
Jadi MANOVA ini hampir sama dengan one way ANOVA. Nah, perbedaannya pada jumlah variabel dependent atau variabel terikatnya, gitu, atau variabel tak bebas yang diuji di dalam model. Kalau pada one way ANOVA itu hanya satu variabel dependentnya. Tapi kalau ada pada MANOVA itu lebih dari satu. Nah, ini contoh. Ini ada data dari mata pelajaran matematika, fisika, dan biologi. Gitu. Nah, jadi variabel yang diamatinya 3, atau variabel dependentnya, atau variabel tak bebasnya 3. Nilai matematika, nilai fisika, dan nilai biologi. Nah, nilai ini kemudian didasarkan kepada pekerjaan orang tua siswanya. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai buruh, dan ada yang sebagai PNS. Lalu ingin diketahui apakah terdapat pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai matematika, fisika, dan biologi. Sama tadi, adakah perbedaan rata-rata nilai gitu? Matematika, fisika, dan biologi berdasarkan jenis pekerjaan orang tuanya. Jadi ada dua hal yang ingin diketahui ya. Itu apa yang harus dilakukan gitu. Karena variabel yang akan diujinya atau yang diamatinya itu ada 3 dengan satu variabel faktor, maka digunakan MANOVA atau GLM multivariat. Langkah-langkah ya tentu input data ke dalam SPSS. Ini input datanya nggak serepot yang one way ANOVA atau yang two way ANOVA ya. Jadi bisa langsung input data seperti adanya di awal di ini kan gitu, datanya begini, input datanya ya sama. Itu. Kalau yang di one way ANOVA atau two way ANOVA itu kan yang dilihat adalah jumlah variabelnya ada berapa, bukan jumlah kolomnya gitu. Jadi dari jumlah kolom 4 atau 3 kemarin cuma jadi 2 variabel ya. Atau jadi 3 variabel. Ini enggak. Jadi memang ada 4 variabel. Untuk yang pekerjaan gunakan value saja. 1, 2, 3 gitu untuk mempermudah. Nah, setelah datanya di-input, itu tinggal klik Analyze, pilih General Linear Model. Nah, lalu pilih yang multivariat. Setelah itu, variabel-variabel yang ada di kotak yang besar ini nih, gitu, pindahkan ya, yang dependent masukkan ke dalam kotak dependent variable, yaitu nilai matematika, fisika, dan biologi. Sedangkan faktornya adalah variabel pekerjaan. Nanti yang kotak-kotak atau menu-menu yang kanan, kita akan mengkliknya yang plot, post hoc dengan yang option. Klik yang pertama, klik plotnya dulu. Nanti ada di sini variabel pekerjaan. Ya, gunakan tanda panah, masukkan ke kotak horizontal axis. Nah, kalau sudah di kotak horizontal axis, nanti tombol yang add-nya ini akan hidup gitu. Kita klik saja. Tapi kalau di horizontal axis-nya ini kosong, tombol add-nya juga dia mati. Jadi ini akan hidup kalau gitu, ininya ada isinya atau kita ngeklik yang di sini. Lalu continue ya, ingat untuk continue. Kalau nggak di continue nanti ini nggak kesimpan perintahnya itu. Setelah continue nanti kan kembali lagi ke yang ini kan. Nah, pilih option. Di pertemuan kemarin ini yang sempat terlewat ya, mengklik optionnya itu. Jadi untuk yang klik option, pilih overall, pindahkan ke kanan nih ke kotak display mean score. Kemudian di bawahnya di kotak displaynya ini kita checklist
yang deskriptif statistik dengan yang uji homogenitas. Continue, ingat ya, setelah di checklist continue. Nah, lalu klik post hoc-nya, uji lanjutannya. Ya, ada satu faktor kan, pekerjaan, makanya pekerjaannya pindahkan ke uji post hoc untuk apa ya? Untuk pekerjaan. Jadi yang di bawahnya kita pilih 2K. Nah, setelah itu klik continue ya. Lalu oke, terakhirnya itu. Nah, ini outputnya. Yang pertama tabel deskriptif statistik. Ini jadi ada 3 variabel tuh. Ya. Untuk yang nilai matematika dulu. Cara bacanya bagaimana? Berarti angka 46,64 ini adalah rata-rata ya. Rata-rata nilai matematika untuk yang untuk siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Nah, jadi rata-rata nilai matematikanya 46. Sedangkan siswa yang orang tuanya itu bekerja sebagai buruh, rata-rata nilai matematikanya 74,89. Sedangkan yang PNS, rata-rata nilai matematikanya itu 81. Kalau lihat N, yang petani itu ada 11, yang bekerja sebagai buruh 9, yang bekerja sebagai PNS itu 4. Karena jumlah PNS memang lebih sedikit dibandingkan yang bekerja di perusahaan. Makanya 9. Dan mungkin, tapi ini datanya data ngarang ya, bukan dari hasil penelitian beneran. Yang petani juga lebih banyak di sini, ada 11 orang. Jadi jumlah masing-masingnya itu nggak sama gitu kan, masing-masing kelompoknya itu ya, antara kelompok petani, buruh dengan PNS, jumlahnya itu berbeda. Kalau contoh-contoh yang kemarin kan kelompok antar tiap kelompoknya selalu sama, ini beda. Lalu rata-rata nilai matematika untuk seluruh siswa gitu. Ini tanpa membedakan pekerjaan orang tuanya ya, rata-rata totalnya itu adalah 63. Jadi begitu pula untuk fisika dengan yang biologi. Jadi rata-rata nilai fisika bagi siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani itu 48, yang orang tuanya buruh itu 76 ya, yang orang tuanya PNS 87. Total rata-ratanya, rata-rata nilai fisika adalah 65. Bisa lah baca sendiri untuk yang biologi ya. Nah, ini ada tabel uji multivariat. Ini tabel uji multivariat. Multivariat test. Nah, untuk di tabel ini, hipotesisnya itu H1, tidak ada pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai siswa. Sedangkan yang H2-nya, ada pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai siswa. Nah, kita jawabnya pakai yang mana? Karena ini nilai signifikansinya kan ada 8 tuh. Nah, kita pilih yang efeknya atau faktornya itu karena pekerjaan. Bukan yang interceptnya, tapi yang pekerjaannya. Nah, ini ada 4 pilihan. Ini boleh mau pakai Pillai trace, Weeks lambda, Hotelling trace, atau Royce largest root boleh. Nah, kita misalkan pakai yang Pillai trace. Nah, lihat nilai signifikansinya ini 0, lebih kecil kan ya dari 0,05, maka H1-nya ya ditolak. H1-nya ditolak, yang diterima adalah H2. Jadi ada pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai siswa. Itu dari tabel uji multivariat.
Kemudian ada tabel uji Lieven atau untuk uji homogenitas varian. Ini sama dengan yang pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Bedanya karena variabelnya itu lebih dari satu, maka harusnya kita buat hipotesis itu 3. Ya. Yang pertama varian populasi nilai matematika, gitu kan ya. Yang kedua nanti varian populasi untuk nilai fisika. Yang ketiga varian populasi untuk nilai biologi. Jadi hipotesisnya itu untuk ketiga mata pelajaran. Yang biasanya kan cuma 1, ini ada 3. Tetapi bunyi H1, H2-nya mah H1 itu untuk yang variansnya sama, homogen, H2 untuk variansnya yang tidak homogen. Kita lihat nih, uji Lieven untuk yang nilai matematika didapatkan nilai signifikansi 0,143. Untuk nilai fisika biologi sama ini 0,276. Ketiganya ini lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar, maka H1-nya yang diterima. Ya. H1 yang diterima artinya apa? Varian populasi untuk nilai matematika, fisika, dan biologi adalah sama. Sehingga asumsi variansnya itu bahwa harus homogen ya, di dalam uji ANOVA itu kan terpenuhi. Sama ada satu lagi asumsi normalitas. Itu juga harusnya dilakukan ya. Nah, bedanya kalau pada uji asumsi klasik itu yang diuji residualnya, kalau pada uji ANOVA datanya langsung yang diuji normalitas itu. Jadi kayak kemarin ya berarti data produktivitas kerjanya, ya kemudian data penjualannya yang diuji normalitasnya. Kalau ini ya untuk nilai matematika, fisika, biologi. Caranya sama kayak yang uji normalitas kemarin di asumsi klasik. Cuma nggak perlu nyari residual dulu kalau yang ini. Berikutnya lagi, tabel uji kesamaan rata-rata. Ya, ini ada di tabel test of between subject effect. Hati-hati jatuh. Nah, nanti yang kita pilih jangan di atas. Pilih yang source-nya ini pekerjaan. Ya. Source-nya ini pekerjaan. Ibunya ngajar dulu. Kan udah dihabisin sama Ahsan kemarin. Iya, ibunya ngajar dulu tapi ya. Ini, tabel ini, nama tabelnya nanti di output itu test of between subject effect. Tabel ini untuk uji kesamaan rata-rata. Nah, hipotesisnya karena ada 3 variabel, ya berarti ada 3. Ya, hipotesisnya untuk nilai matematika, nilai fisika, dan nilai biologi. Sama kayak uji homogenitas varian, harusnya kan ada 3. Nah, ini ibu kalau untuk ini ibu tuliskan satu-satu itu ya. Nanti tidak boleh ditukar antara H1 dengan H2 ya. H1 itu untuk yang rata-ratanya sama, H2 untuk yang rata-ratanya berbeda. Mau menggunakan istilah rata-ratanya berbeda gitu kan boleh gitu. Ini kalimat terserah ya. Yang penting H1 itu menunjukkan bahwa rata-ratanya sama, H2-nya rata-ratanya berbeda. Nah, bagaimana menjawabnya? Kita harus lihat nilai signifikansinya gitu. Ya, pilih yang source pekerjaan, lalu lihat nilai signifikansinya. Kalau dilihat kan ini 0 semua nih. Untuk nilai matematika, fisika, sama biologi, nilai signifikansinya itu 0.
0 itu kurang dari 0,05. Berarti untuk yang nilai matematika yang diterima itu H2 ya, H1 ditolak, nilai fisika sama biologi juga. Wah. Ya, semuanya sama, H2 yang diterima. Artinya rata-rata nilai matematika, juga rata-rata nilai fisika, dan rata-rata nilai biologi itu berbeda di antara 3 jenis pekerjaan orang tua. Ini kurang lengkap ya. 3 jenis pekerjaan orang tua. Itu. Nah ini kalimatnya ya. Kan ini baru hipotesisnya. Nah, jadi berdasarkan tabel diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Hati nanti ini dedenya keserimpet, nanti ketarik laptop ibu. Buat apa, Bu? Ya. Bu, buat apa? Ini simpen di situ. Buat apa ini, Bu? Ya. Setelah tabel uji kesamaan rata-rata, berikutnya lagi ada tabel multiple comparison. Jadi kalau di tabel test of between subject effect kan semua kelompok dibandingkan ya. Nah, jadi kan di dalam variabel pekerjaan itu ada 3 kelompok atau 3 jenis pekerjaan. Nah, ini semuanya langsung dibandingkan. Nah, sedangkan pada tabel multiple comparison ini dibandingkannya itu 2-2. Ini yang post hoc-nya itu di sini. Dibandingkannya itu 2-2. Misalkan ini kita ambil di pena. Kalau kemarin makan langsung di pekerjaan I sama J ya. Nah, kalau sekarang dependent variabelnya itu dulu ada 3 nih. Dependent variabelnya ada matematika, fisika, sama biologi. Awas kejedot, jangan mojok-mojok. Iya, namanya kakak habis sama Ahsan. Iya. Variabelnya. Ya, misalnya untuk yang dependent variabelnya ini matematika. Karena ada 3 kelompok, petani, buruh, sama PNS, maka perbandingan dua-duanya ini nanti ada 3. Pertama antara yang orang tuanya petani dengan yang buruh. Yang kedua itu antara yang orang tuanya petani dengan PNS. Kemudian yang ketiganya itu yang orang tuanya sebagai buruh dengan PNS. Jadi hanya ada 3 perbandingan karena ada 3 kelompok. Lalu lihat mean difference-nya antara petani dengan buruh, selisih nilainya itu adalah negatif 28. Ini menunjukkan rata-rata nilai matematika siswa yang orang tuanya bekerja sebagai buruh itu lebih tinggi dibandingkan siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Dengan nilai signifikansi 0. Karena nilai signifikansinya 0 berarti rata-rata nilai matematika antara siswa yang orang tuanya petani dengan yang buruh itu berbeda. Untuk petani dengan PNS, cara bacanya sama ya. Ini min 34,86 gitu. Selisihnya itu lebih jauh lagi nih selisihnya dibanding yang petani dengan yang buruh dengan nilai signifikansi 0,001. Ini juga hasilnya menunjukkan nilai matematika, rata-rata nilai matematikanya berbeda antara yang orang tuanya petani dengan yang PNS. Nah, terakhir antara yang buruh dengan yang PNS. Nah, kalau ini selisihnya sedikit hanya 6,
Nah, nilai signifikansinya 0,68. Ini kan lebih besar dari 0,05. Berarti kalau yang ini, rata-rata nilai matematika siswa dengan orang tua sebagai buruh ataupun yang PNS, itu rata-rata nilai matematikanya itu sama. Karena ini kan signifikansinya lebih besar. Itu. Ya, untuk yang nilai matematika. Lalu untuk yang nilai fisika, nah untuk nilai fisika antara petani dengan buruh, lihat ini juga 0 ya. Yang orang tuanya petani dengan PNS, nilai signifikansinya juga 0. Berarti rata-rata nilai fisika antara siswa yang orang tuanya sebagai petani dengan buruh maupun yang orang tuanya petani dengan PNS itu berbeda rata-rata nilai fisikanya. Nah, sedangkan yang orang tuanya buruh dengan yang orang tuanya PNS, karena nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka nilai fisikanya sama. Ya, rata-rata nilai fisikanya sama. Untuk kedua jenis pekerjaan orang tua tadi ya, yang buruh dengan yang PNS. Terakhir untuk yang nilai biologi. Nah, kalau untuk nilai biologi, ini antara petani dengan buruh, nilai anaknya ya, ini nilai signifikansinya 0, petani dengan yang PNS nilai signifikansinya 0, yang buruh dengan PNS juga sama. Nilai signifikansinya ini 0,02 ya, tapi lebih kecil, masih tetap lebih kecil dibanding 0,05. Maka nilai yang biologi ini berbeda gitu kan, rata-rata nilai biologinya itu untuk 3 kelompok atau 3 jenis pekerjaan orang tua. Jadi kalau yang matematika fisika itu masih ada kelompok yang sama, gitu. Kalau di biologi semuanya itu berbeda. Nah, dari tabel multiple comparison dilanjutkan dengan homogen subset, tabel homogen subset. Nah, ini himpunan bagian ya, dari 3 kelompok itu jadinya hanya ada 2. Ini sesuai dengan hasil yang ada di multiple comparison ya, kan tadi buruh dengan PNS itu sama gitu. Makanya dia ada di kelompok yang sama, yaitu kelompok yang kedua. Yang petani ini sendirian, karena kan rata-rata nilainya itu beda gitu, antara yang petani dengan buruh, petani dengan PNS. Siswanya ya ini tuh, rata-rata nilai siswa yang orang tuanya gitu. Petani dengan buruh berbeda, petani dengan PNS berbeda. Itu jadi dikelompokkan lagi menjadi 2, dari 3 kelompok pekerjaan menjadi 2. Untuk nilai fisika juga sama, rata-rata nilai fisika siswa yang orang tuanya buruh dengan PNS itu sama. Jadi dia satu kelompok yang sama nih 2. Yang petani ini sendiri. Ya, ini kelompok yang pertama itu yang rata-ratanya memang yang paling kecil. Nah, ini yang berbeda tadi ya untuk biologi. Kan di tabel multiple comparison yang biologi ini kan beda semua nih hasilnya. Makanya di homogen subsetnya juga ada 3 kelompok gitu kan. Masing-masing tidak ada yang sama. Yang rata-rata nilai biologi yang paling kecil adalah dari siswa yang orang tuanya petani, kemudian baru dilanjutkan dengan yang buruh, yang ketiga dengan yang PNS. Nah, sekali lagi ini datanya hanya data ngarang gitu ya. Jadi belum, ya nggak selalu seperti ini. Jadi kalau yang orang tuanya petani mungkin anaknya nggak bisa bertanya ya ke orang tuanya. Kalau yang buruh atau PNS masih bisa bertanya gitu ke orang tuanya. Mungkin maksudnya begitu. Walaupun nggak jadi jaminan. Ya, jadi ini hanya data ngarang saja gitu. Tidak perlu ngerasa wah yang petani. Lagi kalau udah di luar kan petaninya petani modern. Itulah ya
Kemudian terakhir itu ada grafiknya, grafik rata-rata. Jadi antara petani, rata-rata nilai matematika yang orang tuanya petani dengan yang buruh, ini kan bedanya jauh ya. Dari yang kurang dari 50 ke 75-an ini. Sedangkan yang buruh dengan yang PNS ini kan dia selisihnya sedikit. Makanya dianggap satu kelompok yang sama. Untuk nilai fisika juga seperti itu. Ini selisihnya sedikit nih kalau yang nilai fisika yang orang tuanya buruh dengan PNS. Kalau dengan yang petani mah beda jauh. Kalau yang biologi ini ketiganya berbeda nih, berjarak semua ya. Rata-rata nilai biologinya, makanya jadi ada 3. Tentang GLM univariat. Nanti kita coba lihat yang menggunakan SPSS-nya ya, gitu. Ini tadi yang Ibu sampaikan, variabelnya memang ada 4, 3 variabel tak bebas dengan 1 variabel bebasnya ya, pekerjaan. Ini pekerjaan di angka 1 dan 2 itu. Ini mau diganti jadi petani juga boleh. Hasan sih lagi apa di situ? Ya, Ibu. Ini measure-nya karena nilai kecuali yang pekerjaan itu nominal. Kenapa pekerjaan itu nominal? Karena tidak ada tingkatan. Apapun pekerjaannya hanya untuk mengelompokkan saja. Kembali ke data view. Jadi ini semuanya ada 24 ya. PNS-nya lebih sedikit ya, memang karena jumlah yang bekerja sebagai PNS ya lebih sedikit gitu dibandingkan dengan yang pekerjaan yang lain. Langkahnya klik analyze, kemudian pilih general linear model, lalu pilih multivariat. Masukkan kotak, sedangkan variabel matematika ke kotak dependent variable. Lalu klik plotnya, masukkan ke horizontal axis, klik add. Nah ini kita remove-nya ya. Ini udah sudah ada masuk di sini, ini juga cuma 1 kan. Jadi kita klik continue, lalu pilih option. Nah, overall-nya kita pindahkan ini. Kemudian checklist yang deskriptif dengan yang homogeneity test. Klik continue lagi. Terakhir post hoc. Ini pekerjaannya kita pindahkan ke kotak post hoc test for ya, simpennya yang betul. Pilih 2K, lalu continue, lalu oke. Sebentar ya bunyi. Nah ini outputnya. Ya, ini outputnya nih.
ada tabel-tabel yang tidak Ibu kopikan ke dalam PowerPoint. Tabel between subject factor ini hanya M-nya saja ya. Jadi tabel tes tadi sudah jelaskan. Kemudian uji Livet. Lalu tabel test of between subject effect yang uji kesamaan rata-rata. Nah, ada estimate marginal mean. Ini taksiran terhadap nilai rata-ratanya, taksiran intervalnya ya. Dan perkiraan nilai rata-rata. Kemudian ini yang post hoc testnya, tabel multiple comparison, lalu tabel homogen subset, subset matematika, fisika, biologi. Pakai gelas asam sendiri, ibunya kan lagi pilek. Jangan pakai gelas ibu. Terakhir grafik garis ya. Untuk nilai grafik. Nah, selesai materi kita. Absen dulu saja. Silahkan sambil menunggu untuk absen kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Itu yang tadi kan yang itu di tubuh. Nah, itu tuh harus 0,0 semua tuh, Bu. Misalkan kalau 1, berapa itu nggak boleh tuh, Bu. Nggak Apa mungkin, gimana tuh, Bu? karena dia menggambarkan peluang. Jadi pasti hasil perhitungannya itu di bawah 1. Untuk link absen ada di chat ya. Ke PowerPoint lagi. Jadi nilai signifikansi itu pasti lebih dari 1, rentangnya antara 0 sampai 1 kalau nilai signifikansi, karena dia menggambarkan peluang. Jadi 0 saja. Tadi juga ada pertanyaan, Bu harus di bawah 0,05 tidak gitu kan. Ini kan statistik itu kan untuk membaca data, untuk menganalisis data, sehingga kemudian bisa diambil sikap ke depan yang disebut untuk produktivitas kerja ya, yang dipengaruhi oleh shift. Kan ingin tahu ada tidak pengaruh faktor shift ini ya, yang ada pagi, siang, sore, malam terhadap produktivitas kerja. Kalau ternyata rata-ratanya menunjukkan tadi nilai signifikansinya, Ahsan di sana boleh ya, habis suara gelasnya berisik. Ya boleh, tak duduk minumnya. Jadi misalkan nilai signifikansinya itu di atas 0,05. Nah, berarti kan H1-nya diterima. Kalau H1-nya diterima berarti rata-rata produktivitasnya, kalau produktivitas kerjanya sama berarti tidak ada masalah gitu ya, mau kerja dibuat jadi 4 shift itu, karena sama saja kok produktivitas kerjanya mau pagi, siang, sore, malam kan gitu. Artinya kebijakan kepada ujiannya. Tapi kalau menunjukkan produktivitasnya berbeda itu gitu. Kemudian menghitung kerjaan, jumlah produk sekian, upah yang harus diberikan sekian, atau biaya produksinya kan akan dihitung tuh. Malam misalnya listrik apa itu kan full semua nih. Nah, yang malam jadi nggak efektif ini karena kecil gitu produktivitas kerjanya, hilangkan saja gitu. Nah, begitu ya. Kemudian, jadi misalkan ya distributor itu ingin mencoba teknik penjualan yang baru begitu.
ketika dia ingin mencoba teknik penjualan yang baru, misalnya menggunakan instruksi yang berbeda dengan instruksi yang sebelumnya, gitu, tentu menginginkan hasil yang menggunakan instruksi yang lama dengan instruksi yang baru, inginnya hasil kesimpulannya itu kan berbeda ya, inginnya mah gitu. Tapi misalkan gitu kan, nilai signifikansinya didapat di tabel itu diperolehnya lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 kan berarti sama, ya sudah. Jadi, teknik penjualan yang baru ini nggak efektif gitu. Kenapa? Karena hasil penjualannya sama saja dengan teknik penjualan yang lama. Kita harus mencari cara yang baru. Nah, begitu. Jadi, kalau nilai signifikan padanya, kemudian dari hasil analisis ya diperoleh kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan berikutnya gitu. Misalkan penjualan antara tiap daerah itu berbeda gitu kan. Yang Cirebon itu lebih besar. Ini gimana ya? Jadi di Cirebon tambah gitu kan, kalian misalnya mentok atau pangsa pasarnya masih luas kok daerah lain itu gitu. Jadi Cirebon udah memenuhi target, maka daerah yang Majalengka, Indramayunya harus digencarkan nih supaya penjualannya juga meningkat. Misalkan begitu. Gitu sih Revan ya. Jadi hasil pengujian itu tuh bergantung sampai juga pas tugas untuk UTS itu ya banyak juga yang wapri ke ibu. Ibu nilainya memang harus lebih besar dari harus lebih kecil dari 0,05 ya Bu. Nah kalau untuk uji regresi ya analisis regresi ya memang yang diharapkan itu sesuai dengan teori gitu. Tetapi kalau kemudian datanya malah bicara yang sebaliknya, malah tidak ada pengaruh, ya sudah begitu. Ya apalagi kan kita masih baru belajar ya, teman-teman masih belajar, yang penting bisa menggunakan bagaimana analisis regresi. Jadi ada yang kan 0, tetap aja ada pengaruh, padahal kan jadi tidak ada pengaruh. Begitu. Jadi kita mau membaca data saja. Itu mungkin yang lain silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Revan. Sudah 130-an. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti pertemuannya Ibu cukupkan ya. Jaga kesehatannya gitu. Kehadiran. Benar ya, sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Nanti akan Ibu share, Ibu rapikan lagi yang kurang-kurangnya gitu kan halamannya. Ibu share di LMS. Nanti infonya lewat ketua kelas masing-masing. Ya, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.